Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini ialah kita akan membahas kisah inspiratif, yaitu salah satunya ialah kisah Nabi Khidir alaihissalam. Para ulama berpendapat berkenaan dengan Khidir, sebagian mereka mengatakan bahwa ia seorang wali dari wali-wali Allah. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia seorang nabi. Terdapat banyak cerita bohong tentang kehidupan Khidir dan bagaimana keadaannya. Ada yang mengatakan bahwa ia akan hidup sampai akhir kiamat. Yang jelas, kisah Khidir tidak dapat dijabarkan melalui nas-nas atau hadis-hadis yang dapat dipegang atau otentik. Tetapi kami sendiri berpendapat bahwa beliau meninggal sebagaimana meninggalnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sekarang kita tinggal membahas kewaliannya dan kenabiannya, termasuk problem yang sangat rumit dan membingungkan. Kami akan menyampaikan kisahnya dari awal sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran. Berawal dari kisah Nabi Musa alaihissalam berbicara di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran. Pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan tepat. Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya, salah seorang Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih alim darimu, wahai Nabi Allah?" Dengan nada sedikit emosi, Musa alaihissalam menjawab, "Tidak ada." Allah Subhanahu wa taala tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa karena beliau lupa mengucapkan insya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmunya?" Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan. Jibril kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai seorang hamba yang berada di Majma' al-Bahrain yang ia lebih alim daripada kamu." Jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambah ilmu. Lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim itu. Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu. Kemudian ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim. Akhirnya Musa pergi guna mencari ilmu dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda. Pemuda itu membawa ikan di keranjang. Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan soleh itu. Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar, dan masalah ini berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut. Namun Nabi Musa berkeinginan kuat untuk menemukan hamba yang alim ini, walaupun beliau harus berjalan jauh dan menempuh waktu yang lama. Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak memberimu tugas apapun kecuali engkau memberitahuku di mana ikan itu akan berpisah denganmu." Pemuda atau pembantunya berkata, "Sesungguhnya engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat." Kedua orang itu sampai di suatu batu di sisi laut. Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantuk, sedangkan pembantunya masih bergadang. Angin bergerak ke tepi lautan sehingga ikan itu bergerak dan hidup lalu melompat ke laut. Lompatannya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa tentang tempat pertemuannya dengan seseorang yang bijaksana yang
mana Musa datang untuk belajar kepadanya. Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut, sedangkan pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Lalu Musa bersama pemuda itu melanjutkan perjalanan, dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya. Kemudian Musa ingat pada makanan dan ia telah merasakan keletihan. Ia berkata kepada pembantunya, "Coba bawalah kepada kami makanan siang kami. Sungguh kami telah merasa keletihan akibat dari perjalanan ini." Pembantunya mulai ingat tentang apa yang terjadi. Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan. Ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia meminta maaf kepada Nabi Musa alaihissalam karena lupa menceritakan hal itu. Setan telah melupakannya. Keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu, yang jelas ikan itu memang benar-benar berjalan dan bergerak ke lautan dengan suatu cara yang mengagumkan. Nabi Musa merasa gembira melihat ikan itu hidup kembali di lautan dan ia berkata, "Demikianlah yang kami inginkan." Lompatannya ikan itu ke lautan adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seseorang lelaki yang alim. Nabi Musa dan pembantunya kembali menelusuri tempat yang dilaluinya sampai ke tempat yang di situ ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan. Sobat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah permulaan kisah bagaimana Anda berhadapan dengan suatu kesamaran dan tabir yang tebal di mana ketika Anda menyumpai suatu tabir di depan Anda terpampang, maka sebelum tabir itu tersingkap Anda harus berhadapan dengan tabir-tabir yang lain. Akhirnya Musa sampai di tempat di mana ikan itu melompat. Mereka berdua sampai di batu di mana keduanya tertidur di dekat situ. Lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju laut. Di sanalah mereka mendapatkan seseorang laki-laki. Kami tidak mengetahui namanya dan bagaimana bentuknya dan bagaimana bajunya. Kami pun tidak mengetahui usianya. Yang kita ketahui hanyalah gambaran dalam yang dijelaskan oleh Al-Quran. Lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Inilah aspek yang penting dalam kisah ini. Kisah itu terfokus pada sesuatu yang ada di dalam jiwa, bukan tertuju pada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mana tak kala mereka berjalan sampai ke pertemuan dua buah lautan itu, maka mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Tak kala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, 'Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini.' Muridnya menjawab, 'Tahukah kamu, tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Musa berkata, 'Itulah tempat yang kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 61-65. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukhari mengatakan bahwa Musa dan pembantunya menemukan Khidir di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan. Ketika Musa melihatnya, ia menyampaikan salam kepadanya. Khidir berkata, "Apakah di bumimu ada salam? Siapa kamu?" Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Khidir berkata, "Bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Bagimu salam wahai Nabi dari Bani Israel." Musa berkata, "Dari mana kamu mengenal saya?" Khidir menjawab, "Sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku adalah juga yang memberitahu aku siapa kamu. Lalu apa yang engkau inginkan wahai Musa?" Musa berkata dengan penuh kelembutan dan kesopanan, "Apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperoleh karunia darinya?" Khidir berkata, "Tidakkah cukup di tanganmu Taurat, dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? Sungguh wahai Musa, jika engkau ingin mengikutiku, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." Kita ingin memperhatikan sejenak perbedaan antara pertanyaan Musa yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan, dan jawaban Khidir yang tegas, di mana ia memberitahu Musa bahwa ilmunya tidak harus diketahui oleh Musa, sebagaimana ilmu Musa tidak diketahui oleh Khidir. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Khidir berkata kepada Musa, "Ilmuku tidak akan engkau ketahui, dan engkau tidak akan mampu sabar untuk menanggung derita dalam memperoleh ilmu itu. Aspek-aspek lahiriah yang engkau kuasai tidak dapat menjadi landasan dan ukuran untuk menilai ilmuku. Barangkali engkau akan melihat dalam tindakan-tindakanku yang tidak engkau pahami sebab-sebabnya. Oleh karena itu, wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar ketika ingin mendapatkan ilmuku." Musa mendapatkan suatu pertanyaan yang tegas dari Khidir, namun beliau kembali mengharapkannya untuk mengizinkannya menyertai untuk belajar darinya. Musa berkata kepadanya bahwa insya Allah ia akan mendapatinya sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang sedikit pun. Sahabat Zaki TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah sebagaimana Musa, seorang nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan hamba ini, dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan menentang perintahnya. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran menyatakan bahwa di sana tempat syarat yang harus dipenuhi Musa jika ia bersikeras ingin menyertai dan belajar darinya. Musa bertanya tentang syarat ini, lalu hamba yang soleh ini menentukan agar Musa tidak bertanya suatu pun, sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahuinya, atau hamba yang soleh itu akan memberitahunya. Musa sepakat atas syarat tersebut dan kemudian mereka pun pergi. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan sebagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu." Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun
sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 66-70. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Musa pergi bersama Khidir. Mereka berjalan di tepi laut. Kemudian terdapat perahu yang berlayar. Lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka. Para pemilik perahu mengenal Khidir, lalu mereka pun membawanya beserta Musa, tanpa meminta upah sedikit pun kepadanya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Khidir. Namun Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Khidir melobangi perahu itu. Ia mencabut papan demi papan dari perahu itu. Lalu ia melemparkannya ke laut sehingga papan-papan itu dibawa ombak ke tempat yang jauh. Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya, dan kemudian ia berpikir. Musa berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang aku lakukan di sini? Mengapa aku berada di tempat ini dan menemani laki-laki ini? Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel dan membacakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka taat kepadaku? Sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa meminta upah. Mereka pun memuliakan kami, tetapi guruku justru merusak perahu itu dan melobanginya." Tindakan Khidir di mata Musa adalah tindakan yang tercela. Kemudian bangkitlah emosi Musa sebagai bentuk kecemburuannya kepada kebenaran. Ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya agar tidak bertanya apapun yang terjadi. Musa berkata, "Apakah engkau melobanginya agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercela." Mendengar pertanyaan lugas Musa, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menoleh kepadanya dan menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa tidak mampu lagi bersabar. Musa meminta maaf kepada Khidir karena ia lupa dan menganggap kepadanya agar tidak menghukumnya. Musa meminta maaf kepada Khidir karena ia lupa dan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya. Kemudian mereka berdua berjalan melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain, salah seorang mereka tampak bersandar di suatu pohon dan rasa kantuk telah menguasainya. Tiba-tiba Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membunuh anak kecil itu. Musa dengan lantang bertanya kepadanya tentang kejahatan yang telah dilakukan, tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya, yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Musa meminta maaf kepadanya karena lagi-lagi ia lupa. Musa berjanji tidak akan bertanya lagi. Musa berkata, "Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemanimu." Mereka pun pergi dan meneruskan perjalanan. Mereka memasuki suatu desa yang sangat bakhil. Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan bermalam di sana. Makanan yang mereka bawa habis. Lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu. Tetapi penduduk itu tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka. Kemudian datanglah waktu sore. Kedua orang itu ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh. Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh itu. Bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti baru. Musa sangat heran melihat tindakan gurunya.
Bagi Musa, desa yang bakhil itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang gratis ini. Musa berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa mendapat upah atas pembangunan tembok itu." Mendengar perkataan Musa itu, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata kepadanya, "Ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku." Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan, dan ia mengingatkannya bahwa pertanyaan yang ketiga adalah akhir dari pertemuan. Kemudian hamba Allah itu menceritakan kepada Musa dan membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Musa. Setiap tindakan hamba yang saleh itu yang membuat Musa bingung, bukankah hasil dari rekayasa atau dari inisiatifnya sendiri? Ia hanya sekedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi, di mana kehendak yang maha tinggi ini menyiratkan suatu hikmah yang tersembunyi. Tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak keras namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang. Demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batiniah. Hal inilah yang tidak diketahui oleh Musa. Meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas, tetapi ilmunya Musa tidak sebanding dengan hamba ini. Ilmu Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu hamba itu. Sedangkan hamba Allah itu hanya memperoleh ilmu dari Allah sedikit, sebesar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil dari lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki perahu lalu Khidir melobanginya." Musa berkata, "Mengapa kau melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku, Musa?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih itu? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau memperolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seseorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka keduanya orang tuanya adalah orang-orang yang mukmin,
dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukankah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri? Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 71-82. Hamba soleh itu menyingkapkan dua hal pada Musa. Ia memberitahunya bahwa ilmunya, yakni ilmu Musa, sangat terbatas. Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi justru di balik itu terdapat rahmat yang besar. Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melobangi perahu mereka merupakan suatu bencana bagi mereka. Tetapi sebenarnya di balik itu terdapat kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali setelah terjadinya perperangan di mana raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang ada. Lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak. Dengan demikian sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan. Demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah. Namun kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik yang dapat menjaga mereka, melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua, dan mereka tidak akan menampakkan kelaliman dan kekufuran seperti anak yang terbunuh. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa sesuatu bencana dan sebaliknya. Suatu bencana terkadang membawa nikmat. Banyak hal yang lahirnya baik, ternyata justru di balik itu terdapat keburukan. Mula-mula Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah tersebut. Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selanjutnya Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel. Sekarang Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Musa telah belajar dari mereka berdua. Musa telah belajar dari mereka dua hal, yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat karena di sana terdapat ilmu hakikat, dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia karena di balik itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi yang serupa kelembutannya dan kasih sayangnya. Itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa alaihissalam dari hamba ini. Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru di mana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para nabi. Kita berpendapat dengan lautan hakikat di hadapan ilmu takdir yang tertinggi, ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita sebagaimana manusia biasa, atau dapat kita cerna dengan logika biasa. Ini bukanlah ilmu yang kita ketahui atau yang biasa terjadi atas
di atas bumi, dan ia pun bukan ilmu para nabi yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kurang lebihnya kisah tentang Khidir alaihissalam, perjumpaannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat memetik, mengambil hikmah dari kejadian pertemuan mereka berdua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah, tentu datangnya dari saya pribadi. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.